Pembantaian Amityville, rumah yang menyimpan teror nyata. Bayangin kamu baru aja pindah ke rumah impianmu. Sebuah rumah besar, nyaman, di lingkungan yang tenang. Tapi, gak sampai sebulan, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu mati sendiri, suara langkah kaki di lantai atas, dan yang paling serem, perasaan kalau kamu gak pernah sendirian. Ya, ini bukan sekadar cerita horor biasa, ini adalah kisah nyata yang terjadi di Amityville. Kisah ini dimulai pada tahun 1974, ketika sebuah tragedi mengerikan terjadi di rumah nomor 112 Ocean Avenue, Amityville. Di malam yang sunyi, 6 anggota keluarga DeVeo ditemukan tewas ditembak di tempat tidur mereka. Sang pelaku, putra sulung mereka, Ronald DeVeo Jr., tapi yang bikin merinding, bukan hanya pembunuhannya, melainkan apa yang terjadi setelah itu. Satu pertanyaan besar menghantui semua orang. Apa yang sebenarnya mendorong DeVeo untuk melakukan hal itu? Apakah dia benar-benar sendiri, atau ada kekuatan lain di baliknya? Setelah pembantaian tersebut, rumah itu pun dijual dengan harga sangat murah. Tentu aja, karena siapa yang mau tinggal di rumah penuh tragedi? Tapi disinilah keluarga Lutz masuk. Mereka nggak bisa menolak kesempatan emas untuk tinggal di rumah besar dengan harga miring. Sayangnya, mimpi indah mereka berubah jadi mimpi buruk hanya dalam waktu 28 hari. Selama 28 hari itu, mereka mengklaim mengalami hal-hal di luar nalar. Apakah semua itu hanya imajinasi, ataukah sesuatu yang lebih gelap sedang bersembunyi di dalam rumah tersebut? George dan Kathy Lutz bersama 3 anak mereka mengira mereka sudah menemukan rumah sempurna. Tapi hanya beberapa hari setelah pindah, George mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap malam dia terbangun jam 3.15 pagi, waktu yang sama ketika pembunuhan DeVeo terjadi. Udara jadi dingin, meski pemanas sudah dinyalakan, dan bau busuk sering tercium dari tempat yang gak jelas sumbernya. Tapi ini baru permulaan. Saat mereka mulai merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata, ketakutan mereka berubah jadi teror. Satu malam, Kathy terbangun dengan bekas cakaran di tubuhnya, sementara George mulai sering mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan misterius. Anak-anak mereka pun gak luput dari teror ini. Salah satu anak, Missy, bahkan mengklaim punya teman imajiner yang menyeramkan, bernama Jody. Jody bukanlah teman biasa, dia muncul dalam wujud babi besar dengan mata merah menyala. Apakah Jody ini sekadar imajinasi anak-anak, ataukah sesuatu yang lebih gelap sedang mencoba berkomunikasi dengan mereka? Semakin lama tinggal di rumah itu, semakin keluarga Lutz merasa ada kekuatan jahat yang menguasai mereka. Bahkan ada dugaan bahwa tanah di bawah rumah itu digunakan untuk ritual-ritual kuno yang memanggil arwah jahat. George juga mulai terobsesi dengan rumahnya, seperti tak bisa meninggalkan tempat itu. Keluarga Lutz akhirnya memanggil seorang pendeta untuk mengusir roh-roh jahat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat pendeta itu mencoba memberkati rumah, dia merasakan tamparan tak terlihat dan mendengar suara mengerikan yang memerintahkannya untuk pergi. Dari sinilah semuanya jadi lebih kacau. Setelah semua pengalaman yang gak bisa dijelaskan ini, keluarga Lutz akhirnya gak tahan lagi. Mereka meninggalkan semua barang-barang mereka dan kabur di tengah malam, tak pernah kembali ke rumah itu. Tapi kepergian mereka justru mengangkat lebih banyak pertanyaan. Apakah mereka benar-benar dikejar oleh roh jahat, atau ini hanya sekadar sensasi? Kisah ini kemudian menarik perhatian dunia, membuat orang bertanya-tanya, apakah rumah Amityville benar-benar berhantu, atau hanya sekadar imajinasi yang dipicu oleh trauma? Setelah keluarga Lutz pergi, rumah itu menjadi pusat perhatian media dan peneliti paranormal. Beberapa orang percaya bahwa tragedi DeVeo dan teror yang dialami Lutz hanyalah bagian dari sejarah kelam rumah tersebut. Paranormal yang datang menyelidiki tempat itu melaporkan bahwa mereka merasakan kehadiran energi jahat, bahkan beberapa mengklaim melihat sosok-sosok misterius. Tapi, seperti kebanyakan kasus horor nyata, selalu ada dua sisi cerita, yang percaya dan yang skeptis. Pertanyaannya, di sisi mana kamu berada? Meski banyak yang percaya dengan cerita keluarga Lutz, gak sedikit juga yang meragukan keaslian kisah ini. Beberapa penyelidik menyebutkan bahwa cerita ini mungkin saja dibuat-buat untuk mendapatkan keuntungan dari perhatian media. Apalagi setelah cerita mereka dijadikan buku dan film terkenal, The Amityville Horror. Namun, apakah semua ini hanya kebohongan yang dibesar-besarkan, atau apakah ada kebenaran yang tersembunyi di balik layar Hollywood? Hingga kini, rumah Amityville masih menjadi salah satu kisah horor nyata yang paling kontroversial. Rumah itu telah berganti kepemilikan beberapa kali, dan meskipun pemilik-pemilik baru tidak mengalami hal-hal aneh, aura misteri dan teror tetap menyelimuti rumah itu. Banyak yang penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding rumah tersebut. Dan yang paling menakutkan,
rumah ini masih berdiri sampai sekarang. Siapa yang berani tinggal di sana lagi? Jadi, apakah kamu percaya dengan kisah keluarga Lutz dan pembantaian Amityville? Atau apakah menurutmu ini hanya cerita seram yang terlalu dibesar-besarkan? Apapun pendapatmu, satu hal yang pasti, kisah ini sudah berhasil membuat banyak orang bergidik dan bertanya-tanya, apakah ada rumah lain di luar sana yang menyimpan teror serupa? Mungkin, ada lebih banyak rumah berhantu di luar sana daripada yang kita pikirkan. Pertanyaannya, apakah kamu siap menghadapi kebenarannya?